Good morning, good people, wherever you are right now. Welcome back to our English class with me, Miss Honey here, alright? So today, hari ini, we're gonna continue our material. Unit 3, ya, if you guys remember our topic, kita akan melanjutkan topik kita di unit 3 yaitu mengenai short functional text. Ya tentang atau biasanya misalnya akan singkat SFT ya biar tidak capek-capek menulis short functional text. Nah waktu itu di pertemuan sebelumnya kita sudah review sedikit apa saja materi-materi yang ada di dalam unit ini, apa gambaran besar dari short functional text. Nah hari ini kita akan bahas sedikit lagi gambaran definisi ya dari SFT itu apa dan mulai masuk ke materi inti. Jadi pastikan saat ini juga sebelum saya lanjut kamu semuanya siapkan catatan dan alat tulismu. Ingat pesan saya di pertemuan sebelumnya, semuanya wajib kudu harus mesti you must have a special book for English. Jadi benar-benar special for English only. Hanya catatan khusus bahasa Inggris. Besok kalian yang sedang mendengarkan saat ini di rumah, besok kita ketemu di sekolah. Bagi yang sudah diperbolehkan ke sekolah ya, saya akan cek bukunya. Ya, harus ada catatan khusus bahasa Inggris. Dan kita mulai unit 3, jadi tulis di buku unit 3 judulnya apa? Ya, short functional text. Dan catat poin-poin penting yang hari ini kalian dengarkan. Jangan copy paste, jangan tulis pupuk dari PPT punyanya Miss Hani. I don't want you to do that, but try to bikin sendiri kalimatmu sesuai dengan pemahaman kalian ya. Gak apa-apa mirip-mirip dengan yang di PPT, cuman pastikan jangan hanya copy paste tapi benar-benar sesuai dengan apa yang kamu tangkap dari pembelajaran hari ini. Kita mulai dari kembali ke gambar besar dari short functional text itu apa begitu ya. Jadi nah ini functional text is used for everyday information. It is called functional because it helps you function in your day-to-day life. Yeah, since it helps you to function, yeah, in your day-to-day life, in daily life. Okay, bagaimana? How do I know if a piece of short text is functional? Bagaimana caranya saya tahu bahwa suatu teks yang pendek itu disebut sebagai short functional text, termasuk dalam SFT yang kita pelajari ini. Karena kan begitu banyak teks di dunia ini ya, ada yang panjang, ada yang pendek. Di pertemuan sebelumnya, misalnya sudah jelaskan yang teks panjang itu biasanya seperti apa. Contohnya kan waktu itu saya kasih contoh recount text ya di pertemuan di semester yang lalu kita belajar past tense, ada recount text. Kalian ceritakan panjang lebar mengenai pengalaman-pengalamanmu. Di kelas 7 kamu dulu pernah belajar descriptive text, bagaimana caranya mendeskripsikan sesuatu panjang lebar juga. Nah, itu contoh-contoh dari long functional text. Lawan dari yang kita akan pelajari di kelas 8 ini, di semester ini, yaitu short functional text. Ada yang panjang, ada yang pendek. Teks yang pendek ya, short text juga itu ada banyak sekali. Ya, tentu banyak sekali teks-teks yang bentuknya pendek, tidak seperti teks-teks yang panjang itu ya. Terus bagaimana caranya tahu kalau dia berfungsi tidak dalam kehidupan kita sehari-hari? You gotta know if it helps you, apakah itu membantu kamu mendapatkan informasi ya di keseharian ya setiap harinya dalam kegiatan sehari-hari. Dia ada fungsinya enggak? Ya kan? Itu intinya seperti itu. Kan ada juga teks-teks singkat yang pendek begitu, tapi tidak punya fungsi ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia tidak ada kegunaannya, tidak ada tujuannya, seperti itu ya. Nah, yang kita akan pelajari ini ada begitu banyak teks yang tentunya
masuk di dalam materi kita sebagai short functional text karena dia punya goals, punya tujuan, punya fungsi ya yang bisa membantu kita menerima informasi dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan kita sehari-hari. Contoh misalnya, bagaimana ya caranya tahu apakah dia functional text atau tidak? Nah, misalnya kamu menghadapi suatu kasus masalah sehari-hari, contoh saya mau bikin kue ini, saya mau coba bikin kue yang rame di TikTok misalnya ya. If I wanted to make chocolate chip cookies, kalau saya mau bikin kue coklat, kira-kira apa yang bisa bantu saya ya? Teks apa yang bisa bantu saya? I would read the receipt ya. Recipe, ada resep ya. Itu resep itu kan tidak terlalu yang panjang lebar bagaimana ya. Dia lebih singkat, tidak seperti descriptive text, tidak seperti recount text, tidak seperti cerita dongeng yang berlembar-lembar, yang full satu halaman begitu ya. Kalau apalagi kalau makanan yang cukup instan, nah itu resepi atau resep ya, buku resep itu salah satu contoh functional text. Oke? Dan dikategorikan sebagai teks yang singkat, short, pendek karena uh, tidak banyak kalimat lengkap di dalamnya. Biasanya kan terbagi bahan-bahan apa saja yang dibutuhkan, kan langsung di-mention, langsung disebutkan satu-satu. Lalu mungkin stepnya singkat saja, tidak yang panjang lebar, ya kan? Seperti kalau di long functional text. Itu case pertama. And then if I wanted to know my friend's phone number, I would look in a phone book. Phone book, ya, buku telepon. Ya biasanya kalau apalagi di zaman-zaman dulu, kalau sekarang kan ada HP ya. Kalau zaman dulu itu kita masih pakai buku telepon anak-anak ya yang di dalamnya ada daftar-daftar nama orang, kemudian di sampingnya ada daftar nomor teleponnya dia, ya bahkan mungkin dilengkapi dengan alamat dan sebagainya. Nah, itu salah satu juga short functional text yang gampang kita dapat informasi dari dalamnya, tidak seperti kalimat yang panjang-panjang kita harus baca teliti dulu, ya kan? Maksudnya harus benar-benar mengikuti teksnya. Nah, kalau kalau namanya short functional text, dia mempermudah kita untuk menemukan informasi. Contohnya ya ini, kalau misalnya mau telepon teman, ada sesuatu yang urgent ya, pengen kamu sampaikan, kan tidak mungkin kita baca teks yang panjang lebar ya, pasti butuh yang singkat saja, yang cepat saja. Ya, makanya di sini yang berfungsi, yang functional, yang bisa membantu kamu, yang can help you to find it quickly adalah phone book, ya, buku telepon. Nah, buku telepon juga itu termasuk salah satu, ya. And then the last case, if I want to know street names, kalau saya mau tahu nama jalan, ya, I would need to read the street directory. Saya akan butuh untuk membaca petunjuk jalan, ya. Jadi kalau mau lihat nama jalan kan tidak tidak panjang lebar ya kasih informasinya, pasti langsung nama jalannya saja, Jalan Pacuan Kuda, ya. Contohnya Jalan Gajah, apalagi Jalan Ahmad Yani. Langsung di papannya itu tertulis nama jalannya, tidak dalam bentuk teks, ya, tidak lagi menceritakan sejarah dari jalan itu dan sebagainya. Intinya langsung nama jalan itu. And it helps you to find the information quickly. Itu akan membantu kamu mendapatkan informasinya dengan cepat. Itu ya contoh dalam kehidupan sehari-hari. Ada berapa ini contoh? Sudah ada 3 ya, recipe, phone book, and street directory. Tapi kita tidak akan banyak belajar tentang yang 3 hal ini ya. Saya hanya mention as a example saja, sebagai contoh saja ya, beberapa contoh dari short functional text. Ya, kalian boleh catat 3 ini. Cuman yang menjadi materi inti kita ada teks yang lain, oke? Nah, next. Nah, inilah dia beberapa yang biasanya kalau di zaman kakak-kakakmu dulu itu masuk di ujian nasional, begitu.
karena kita tidak ada ujian nasional, so uh, ini pasti juga akan berguna buat kalian walaupun tidak diujiankan. But you have to know this karena ini termasuk materi basic ya dan gampang untuk kalian. So percayalah ini akan somehow helps you ya, sebagai pengetahuan buat kalian semuanya. Oke? Dan kita tidak akan belajar satu persatu. Mungkin kalau waktunya tidak cukup ya, kita hanya akan fokus di beberapa teks saja. But for your information, kalian pastikan juga catat ini. Minggu lalu waktu kita live session, saya sudah kasih daftar ini dan saya minta kalian untuk translate into Indonesia ya, bahasa Indonesia. Dan beberapa saya sudah periksa, wah ada beberapa yang benar-benar mentranslate itu lurus-lurus saja ya, mentah-mentah saja ya, padahal kita sudah sampaikan di awal bahwa kita akan bicara tentang jenis-jenis teks ya, short functional text. Dan ada yang translate-nya itu malah jadi kata kerja, padahal ini kan semuanya teks ya, berarti kata benda harusnya. So listen to this carefully, dengarkan baik-baik, kalian catat yang benarnya ya. Jadi di sini saya berikan sebenarnya ada 9 jenis dari short functional text yang umum ya, dan yang penting untuk kalian bisa bedakan yang mana ini, yang mana itu, kalian harus tahu bedakan. Yang pertama itu notice. Ada notice. Ya, ini biasanya kita sebut saja dalam bahasa Indonesia itu pemberitahuan. Ya, jadi kalian boleh translate ini sebagai pemberitahuan, bukan melihat ya. Jadi ada beberapa yang terjemahkan notice itu melihat. No, di sini kita bicara notice itu sebagai kata benda, bukan kata kerja, because we are talking about text ya. Jadi notice di sini adalah pemberitahuan, bukan melihat. Betul juga dia melihat, tapi di konteks yang berbeda, mungkin dalam kalimat yang berbeda baru artinya adalah melihat atau tahu ya. Nanti di lain kesempatan saya kasih contoh kalau misalnya notice kita gunakan sebagai kata kerja. Nah, di sini notice sebagai kata benda. Oke. Kemudian yang kedua, announcement. Ya, jadi bukan bacanya announcement. No, announcement. Ya. Dipercepat di bagian s-nya. Yang ada ce-nya itu tidak semen ya, tapi announcement. Itu artinya pengumuman ya. Rata-rata sebenarnya sudah benar. Kemudian short message ya, pesan singkat, invitation, undangan, greeting cards, kartu ucapan, email, surat elektronik, letter, surat, label, label ya, advertisement ya, atau iklan. Itu saja 9. Kemudian yang lain-lainnya itu seperti yang di awal tadi, ada recipes, ada phone book, ada street directory, ada manuals. Nanti itu kalian tambahkan sendiri saja. Itu contoh-contoh lainnya. Right? Nah, untuk 9 short functional text ini ya, yang dari notice sampai advertisement itu, untuk menghafalnya, ini kakak-kakakmu dari pertama kali saya mengajar di Lentera itu saya sudah bekali dengan satu jembatan keledai yang saya sudah sampaikan juga di pertemuan sebelumnya. Kita singkat ini dengan inisialnya semua ya, NASIGELLA. Nah, ini akan mempermudah kalian untuk mengingat, oh kalau misalnya ada yang tanyakan contoh-contoh dari short functional text itu apa saja jenis-jenis teksnya. Nah, kalian bisa ingat nasigela. Ini adalah inisial dari setiap jenis teks itu. Ya, ini notice, announcement, short message, invitation. Sorry, kelihatan enggak ya tulisan? Sorry. Kelihatan enggak ya? Ini saya tunjuk-tunjuk. Ya, ini dari depannya notice, announcement, short message, invitation, G-nya itu greeting cards. Ini saya tidak lihat lagi teks yang tadi ya. Saya hafal dari inisialnya. Kemudian E itu email, L itu label, L itu lagi ada saya lupa deh. Letter, kemudian yang terakhir
2A, 1 announcement, 1 advertisement, iklan. Itu ya cara mudah untuk menghafal, memorize. Next, nah dari kesembilan teks itu tujuan pembelajaran kita di unit ini adalah kalian harus tahu fungsi sosialnya. Ini yang selalu misalnya ulang-ulang di setiap unit bahwa kalau kita belajar bahasa Inggris ada 3 hal yang harus kita tahu. Kalau kalian sudah tahu 3 hal ini, kalian sudah berhasil mempelajari atau melewati unit itu. Yang pertama fungsi sosial ya. Dalam hal ini kita harus tahu definisinya. Tujuan dari teks itu apa, fungsinya apa, goalsnya apa ya. Kemudian text structure atau struktur teksnya. Dalam hal ini kita akan belajar namanya generic structure ya. Jadi struktur generiknya, struktur teksnya itu apa, beda-beda ya. Yang setiap teks itu beda-beda, ada perbedaan di setiap teks dan itu yang kalian harus tahu ya. And then characteristics atau language features. In Indonesia, we say unsur kebahasaannya, kaidah-kaidah kebahasaannya. Kalau undangan dia bahasanya seperti apa? Kalau pengumuman bahasanya seperti apa? Jelas berbeda antara pengumuman dengan undangan atau jenis teks lainnya. Itu beda-beda ya bahasanya. Kalian harus tahu, bisa bedakan. Nah, kemudian example, contohnya seperti apa? Kalian kalau misalnya dikasih suatu teks, kalian harus bisa tentukan, oh ini label, oh ini notice, oh ini greeting cards, harus bisa bedakan, right? Itulah kurang lebih 4 tujuan pembelajaran kita di unit ini, oke? Nah, sekarang kita mau coba untuk kuis sedikit. Tidak akan mempengaruhi nilaimu, hanya sebagai pemanasan saja, warming up. Anyways, untuk yang di rumah, kalian coba catat saja di buku catatan. Kan harusnya kalian saat ini sedang mencatat juga ya. Saya ingatkan, besok saya akan periksa. Bagi yang tidak ikut besok, yang belum datang ke sekolah besok, next meeting, I'm sure I'm gonna check. Saya akan cek your catatan ya, your notes. Nah, kalian jawab ya, saya akan perlihatkan ini quiz quiz singkat saja. Saya akan perlihatkan satu teks and then tanpa materi ya, sebelum kita masuk dalam materi, kalian coba dulu menebak sendiri ya dengan pengetahuan yang sekarang. Coba tebak dia teks apa ya. Enggak apa-apa dalam bahasa Indonesia dulu. Kalau kamu lupa bahasa Inggris yang tadi kita sudah mention ya, coba tebak jenis teks apa dia ya, short functional text apakah dia. Jangan takut salah ya, kalian tulis saja di catatan masing-masing. Saya berikan waktu nanti mungkin kurang lebih 5 detik untuk setiap teks, alright? Let's get started. First text. Nih, ya di sini ada teks, of course, short text ya. Teks yang singkat. Ada beberapa informasi yang diberikan. Ada judulnya, kalian bisa lihat ya. We, a mining consultant company. Artinya kami, sebuah perusahaan mining, apa namanya ya, apa sih, aduh saya lupa bahasa Indonesianya anak-anak. Yang pekerja-kerja di tambang biasanya itu, saya lupa bahasa Indonesia mining, mencari titik-titik ya, senior secretary, seorang sekretaris senior. Nah, ini kira-kira apa nih? Coba kalian tulis di catatan masing-masing, tebak ya, sambil ini saya pastikan dulu jangan sampai saya salah. Mining, ya penambangan anak-anak, sudah betul ya, pertambangan ya, tambang. Nah, itu ya, saya cari tadi di kamus. Anyway, sudah ya. Nah, next. Teks yang kedua, nomor 2. Nah, di sini ada teks, ini agak panjang ya, cuman ini masih tergolong short functional text karena tidak selamanya dia kontennya panjang begitu ya, panjang lebar. Biasanya juga bisa singkat, and that's okay ya. Di sini tulisannya Dear Mom and Dad, kepada mama dan papa. We have some exciting news for you. Maria is going to have a baby and so on. See you then. Love, Dad.
Kira-kira ini teks apa? Tulis di catatanmu nomor 2. Next, nomor 3. Nah, ini singkat sekali, langsung ada tempat tulisannya. Please keep to the main parts. Thank you. Tulis di catatan masing-masing. Oke, sudah? Next, attention! All students of class 10-1 are supposed to gather in the schoolyard on Saturday, August 4, 20... Oh, ini sudah zaman dulu sekali ya teksnya. But that's okay. Kira-kira ini teks apa? 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Terakhir. Kalau tidak salah nomor 5 ya. Nah, kira-kira ini teks apa? School trip to Golden Sands Beach. Ini School trip to Golden Sands Beach. Perjalanan sekolah ke pantai Pasir Emas ya, ada tanggalnya, ada biayanya berapa, ada kontak personnya hubungi siapa. Dari Inkesari chairperson atau ketua kelasnya mungkin ya, namanya Inkesari. Kira-kira teks apa? 5, 4, 3, 2, 1. Oke, 5 nomor ya, nanti saya periksa di meeting selanjutnya, alright? Sedikit lagi untuk sesi pertama ini anak-anak yang di rumah ya, saya usahakan ini tidak lebih dari 30 menit. Untuk greeting cards nih ya, greeting cards kita masuk di greeting cards dulu untuk teks yang pertama yang akan kita fokuskan. Ini materi inti kita ya, yang pertama. Dia tujuannya apa sih? Greeting cards itu to congratulate, untuk memberikan selamat, to wish, untuk memberikan harapan-harapan ya, or to show sympathy for someone, untuk memberikan atau menunjukkan rasa simpati kepada orang, kepada seseorang kita. Ini tujuannya. Ini fungsi sosial dari greeting cards atau kartu ucapan ya. Catat baik-baik tujuannya atau fungsi sosialnya. Kemudian generic structure atau struktur teksnya. Yang pertama, dia itu selalu diawali dengan nama si penerima ya, receiver. Kepada siapa kartu ucapan itu ditujukan. Oke. Yang kedua, body atau isinya. Bagian ini berisi tulisan yang menarik dengan dilengkapi beberapa unsur. Misalnya kutipan, quotes. Ini banyak yang sering upload di story masing-masing ya. Kirim-kirim quotes ya. Kutipan yang berhubungan dengan peristiwa. Biasanya dia singkat, padat, jelas ya. Kemudian ada picture, biasanya gambar, mengandung gambar si greeting cards itu. Kemudian expression. Sorry, ini ada sedikit kesalahannya, jadi cuma tiga isi saja, quotes, picture, dan expression. Biasanya mengekspresikan happiness, sympathy, consolation, condolence ya, duka cita ya. Itu isi dari greeting cards biasanya. Kemudian ada sender atau nama pengirim diakhiri dengan nama pengirimnya. Gitu ya, jadi dia diawali dengan penerima, kemudian isi, kemudian terakhir siapa yang kirim. Itu generic structure-nya dari greeting cards. Dan perhatikan ini, kalau kita nanti akan bikin, kalian perhatikan bikin sesuai dengan susunan struktur teks ini. Alright? Next, ini ada beberapa jenis atau contoh. Yang pertama birthday card. Ya, jangan sampai jangan sampai bingung-bingung dengan yang namanya surat. Biasanya anak-anak banyak salah atau keliru mana surat, mana greeting cards. Perhatikan generic structure-nya, perhatikan tujuannya, perhatikan unsur kebahasaannya atau ciri-cirinya dia. Ya, pasti namanya greeting cards biasanya itu lebih ramai daripada surat. Ya, kalau surat biasanya kan hanya tertulis atau diketik atau di print ya. Tidak banyak hiasan-hiasan, greeting cards biasanya ramai. Lebih singkat juga biasanya. Surat bisa panjang ya. Kalau greeting cards singkat seperti ini contoh. Ini contoh birthday card. Temanya ulang tahun. Alright? Ada kutipan, ada gambar. Ataupun kalau dia tidak ada itu ya biasanya singkat. Dear Annie, love Andy. Ya. Kalian bisa bedakan setiap jenisnya nanti saya perlihatkan. Yang kedua, thank you card. Ucapan terima kasih. Bisa dilihat, just want to express my heartfelt gratitude and say thank you. Sudah deh.
Nah, ini di atas cuman dia mengabaikan generic structure si penerima dan pengirim, tidak ada ya di contoh yang atas yang warna hijau ini. Yang bawah tetap sama ya, Dear Annie, Love Andy, isinya berbeda dari yang tadi. Yang membedakan dia birthday card dengan si thank you card ini adalah bodinya ya, yang di contoh yang di bawah, bagian bawah. Yang dari Annie dan Andy. Ini akan seterusnya Annie and Andy terus ya. Nanti kalian bedakan di bagian isinya. Alright? Perhatikan isinya. Saya tidak akan bacakan, kalian baca sendiri di rumah ya. Ketiga, get well card. Kartu ucapan semoga lekas sembuh ya, get well soon. Ya, yang atas itu kira-kira quotes, selalu quotes, yang bawah Dear Annie and Andy lagi. Isinya perhatikan baik-baik apa yang membuatnya berbeda, right? Next, ada congratulation card, kemudian ada holiday card, kemudian ada graduation card, kemudian ada condolence card. Itu kurang lebih. Mungkin masih akan ada banyak lagi. Nanti kalian sebutkan sendiri ya masing-masing. Okay, guys, that's all for today. Thank you for attention. Pastikan kalian mencatat hal-hal penting dari pertemuan hari ini, and also maybe I want you to lebih perhatikan bagian-bagian 7 tipe dari greeting cards ini, mention kira-kira apa yang membedakan setiap kartunya atau setiap temanya. Okay, I'm gonna checking on your notes in the next meeting. Thank you everyone.